Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita sudah masuki minggu yang keempat di bulan Agustus 2021. Hari ini sudah tanggal 22 Agustus 2021. Artinya kita sudah 2 bulan tidak melaksanakan ibadah secara offline. Namun seringkali saya mengatakan bahwa ibadah secara online tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam beribadah. Kita percaya bahwa lewat ibadah pagi hari ini pun juga Tuhan ada bersama dengan kita dan memberkati kita. Dan kita percaya kita akan memperoleh banyak berkat-berkat Tuhan lewat puji-pujian bahkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kami juga sampaikan kepada kita sekalian bahwa hari ini 22 Agustus 2021 adalah minggu terakhir kita bersama-sama dengan kandidat Olviner. Jadi sebentar nanti kandidat Olviner tentu akan menyampaikan juga sepatah dua kata untuk perpisahan dengan kita karena dia akhir bulan Agustus ini akan berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan adaptasinya di matahari terbit. Marilah kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebagaimana disampaikan oleh Opsir Korps kita tadi, hamba Tuhan Bapak Mayor Martin Pandorante, bahwa kita masih beribadah secara online seperti yang dilakukan beberapa minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tidak mengurangi rasa peribadahan kita meskipun kita dibuat secara online. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengawali ibadah ini, mari kita melihat Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Tuhan memberkati firman-Nya, dan pagi hari ini dalam ibadah kesucian ini kami dari Opsir setempat dewasa, saya sendiri dengan sersan paduan suara Ibu Lucy Sayatapi dan sersan milik Bapak Jerry Koago, marilah kita semua beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini, sebagai umat Tuhan kita terpanggil untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita melakukan pujian, setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Dan sesudah itu kita akan menyanyikan kor, ku telah tetapkan untuk mengikut Yesus. Kita ulang 2 kali pujian ini. Dan sesudah itu kita akan
Lakukan lagi pujian. Haleluya, haleluya. Setia, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Ya, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syukur, doa pujian yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Mayor Yulin Pandorante. Dan sebelumnya kita akan menyanyi kor Haleluya, Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan, kebaikan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sampai saat ini kami boleh mengalaminya bersama. Di tengah-tengah pandemik ini Bapa di surga, kami bersyukur karena ada waktu buat kami untuk datang di hadapan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah di rumah masing-masing karena kondisi ini, tetapi kami percaya bahwa tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan, kerinduan kami untuk menyembah Tuhan. Semua jemaat-jemaat yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing beribadah bersama dengan keluarga, kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan dari setiap umat-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Bapa di surga, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Kekuatan kesehatan kami masih miliki. Luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak orang-orang ataupun mungkin jemaat kami yang di dalam duka, yang di dalam keadaan sakit. Kami pun percaya bahwa kekuatan dari Tuhan Engkau nyatakan kepada mereka. Penghiburan yang sejati terus mereka alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan ibadah kami ini kepada Tuhan. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pengucapan dan pembacaan pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga menjadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan
dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal pada orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Terima kasih, kita lanjutkan lagi ibadah kita dengan menyanyi nyanyian Balak Keselamatan nomor 234 ayat 1 dan ayat 2. Saya minta hati bersih dan terang yang suka turut perintah Tuhan. Hati suci seperti Yesus, hati yang sudah putih. Jadikanlah hati saya suci. Saya minta cinta untuk semua, cinta dari Tuhan yang sempurna untuk orang yang tersesat, orang miskin dan kaya. Rela saya cinta untuk semua. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, sebagaimana disampaikan oleh Opsir Korps kita tadi, bahwa hari ini sekaligus adalah dalam ibadah ini perpisahan dengan kandidat yang ada di korps kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksiannya. Tapi sebelumnya itu kita akan melakukan pujian Balak Keselamatan nomor 230 ayatnya yang pertama, dan sesudah itu kesaksian dari kandidat Yorwin. Lagu nomor 230 ayatnya yang pertama. Keselamatan kami berperang melawan kekuatan dosa untuk selamatkan orang yang terhilang, membawanya kepada Allah. Setiawan pada Tuhan dalam malam keselamatan, di dalam perang kami menang. Setiawan pada Tuhan. Haleluya. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Sampai saat ini saya diberkati oleh Tuhan dan boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena selama 1 tahun 1 bulan di tempat ini, di Korps 1 Palu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan satu kesyukuran dalam kehidupan saya, selama di tempat ini saya tidak pernah merasa kekurangan, bahkan selalu sehat.
di dalam segala hal, dalam melakukan tugas, bahkan tanggung jawab saya sebagai kandidat. Saya bersyukur dan berterima kasih khususnya bagi kedua hamba Tuhan. Kedua hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Mayor dan juga Nyonya Mayor Yulin Pandorante, yang Tuhan sudah percayakan kepada saya untuk belajar bersama-sama di Korop 1 Palu di bawah bimbingan oleh Bapak Mayor dan juga Ibu Mayor. Saya berterima kasih karena selama 1 tahun 1 bulan di tempat ini Bapak dan juga Ibu telah mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan saya, bahkan banyak motivasi, banyak nasihat-nasihat yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar banyak hal di dalam pelayanan bersama-sama dengan Ibu dan juga Bapak Mayor di tempat ini. Saya juga berterima kasih untuk semua jemaat Korop 1 Palu, untuk Bapak dan juga Ibu dan saudara-saudari. Terima kasih sudah mau menerima saya selama 1 tahun di tempat ini. Saya bersyukur dan berterima kasih karena Bapak dan Ibu selalu mendukung saya di dalam doa, bahkan selalu menasihati saya ketika bertemu dengan saya di mana saja. Terima kasih untuk setiap nasihat, untuk setiap dukungan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada saya. Terima kasih juga untuk setiap rekan-rekan GPS, anak-anak muda di tempat ini yang sudah mau menerima saya dan bahkan belajar bersama-sama lewat ibadah dimanapun itu. Terima kasih untuk selalu mendukung saya di tempat ini. Saya juga memohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari lewat dari tingkah laku saya, bahkan mungkin cara pandang saya, bahkan lewat perkataan saya, lewat ibadah kesucian pada pagi hari ini. Saya memohon maaf. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, namun saya yakin dan percaya saya dan juga Bapak Ibu saudara-saudari tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya memohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, ada kesalahan yang saya perbuat secara tidak sengaja ataupun sengaja dalam ibadah ini, dalam kesempatan ini saya minta maaf untuk segala yang saya perbuat di tempat ini. Saya berterima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu di dalam kehidupan saya tidak akan melupakan, namun semuanya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya juga saya memohon maaf untuk Bapak dan juga Ibu Mayor yang mungkin selama 1 tahun di tempat ini dengan ketidaktaatan atau bahkan hal yang lain-lain yang saya perbuat, saya minta maaf. Namun satu hal yang saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sampai hari ini saya ada, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, bahkan banyak hal yang saya dapatkan di Korop 1 Palu di tempat ini. Dari orang tua saya, bahkan dari teman-teman GPS, bahkan dari semuanya yang saya kenal, semuanya baik, semuanya seperti saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lewat kesaksian pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Satu hal yang saya yakin dan percaya, dimanapun saya berada, di tempat yang baru nantinya, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan saya, bukan hanya di Korop 1 Palu ini,
tapi bahkan sampai di tempat baru, di matahari terbit, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan saya. Siapapun hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya yakin dan percaya itulah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pakai untuk mendidik saya, untuk mengajar saya, untuk hal yang lebih baik. Tuhan memberkati kita lewat kesaksian ini, Tuhan memberkati kita dari jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ayatnya yang ketiga. Setiawan menolong jiwa manusia, walau dalam ribut perang. Kami wartakan tuntutan Raja Surga yang menselamatkan semua orang. Setiawan pada Tuhan, jangan malam keselamatan di dalam perang kami menang. Setiawan pada Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Ofsir Korops kita, Mayor Martin Pandorante. Tapi sebelumnya kita menyanyikan kor bahwa tidak ada yang mustahil. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Sudah itu kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku
Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga akan mendengarkan uraiannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan mendengarkan bahagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami usir, dan firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang 13 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian firman Tuhan ini di bawah judul perikop yang mengatakan ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, geluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah ketaatan menyelamatkan engkau. Ketaatan menyelamatkan engkau. Salah satu penyebab penyebaran virus corona adalah ketidaktaatan masyarakat atas peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya dibilang pakai masker, tidak mau pakai masker. Dibilang jangan berjabat tangan, justru cipika-cipiki. Dilarang berkerumun, tapi terus berkerumun. Dilarang jangan mudik, tapi terus mudik. Disuruh vaksin, tidak mau, katanya tidak ada corona.
Ketika sakit karena corona dan banyak yang mati, tim medis sudah kewalahan menangani para pasien. Akhirnya pemerintah disalahkan, dianggap tidak becus menangani wabah virus corona. Tapi inilah keadaan yang kita lihat secara kasat mata sekarang ini. Ketidaktaatan masyarakat atas anjuran pemerintah menyebabkan kita mati, kehilangan nyawa. Di mana-mana kita boleh melihat orang mencucurkan air mata karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari ketidaktaatan Raja Saul, apa yang dia alami. Raja Saul dikatakan dalam firman Tuhan, ia dipecat dari jabatannya sebagai raja di Israel. Bahkan bukan hanya itu saja, dia kehilangan segala-galanya, termasuk kedamaian, sudah tidak ada di dalam dirinya. Dan yang paling tragis lagi, dia menikamkan dirinya pada pedangnya sendiri, atau dengan kata lain, dia bunuh diri. Apa yang menjadi alasannya untuk tidak taat? Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan hanya karena merasa terjepit dan terdesak oleh pasukan Filistin yang sudah mengepungnya. Para tentaranya, para rakyatnya dikatakan sudah berlarian dan bersembunyi di bukit-bukit batu, bersembunyi di perigi. Atau barangkali ia juga mungkin berani melakukan itu kan dia merasa bahwa dia adalah seorang raja, lancang melakukan yang bukan bahagian dia. Inilah yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketidaktaatan menyebabkan dirinya hancur, segala-galanya hilang dari dalam kehidupannya. Hal yang lain di dalam Alkitab tentu kita juga sudah mengetahuinya, yaitu Adam dan Hawa yang tidak taat pada perintah Tuhan Allah. Ketidaktaatan mereka mengakibatkan manusia kehilangan keselamatan dan mendapat kematian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dimulai dari Taman Eden, maka manusia tidak lagi merasakan kedamaian. Manusia tidak lagi merasakan kesejahteraan. Manusia tidak lagi merasakan ketenangan. Dan itu diawali dari ketidaktaatan Adam dan Hawa atas perintah Tuhan. Tuhan Allah memberikan hukum kepada manusia, atau Tuhan Allah memberikan peraturan kepada manusia adalah untuk ditaati. Tujuan hukum, tujuan aturan bukan untuk menyengsarakan manusia. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia dari segala penderitaan, termasuk kematian. Dengan kata lain, agar manusia memperoleh keselamatan hidup itu. Bukankah kita semua ingin supaya kita selamat? Dewasa ini ada begitu banyak orang yang mengaku percaya, namun hidup dalam penderitaan. Tidak ada kedamaian di dalam hidup hanya karena ketidaktaatan. Rumah tangga jadi hancur. Anak-anak berkeliaran tak terkontrol karena kehilangan induk. Alasannya hanya karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Orang tua dan anak-anak tidak ada kecocokan lagi. Sudah, kita pisah saja. Singkat saja. Hanya karena merasa ketidakcocokan. Banyak orang masuk penjara karena ketangkap mencuri. Alasannya sudah tidak ada pekerjaan. Terpaksa saya mencuri untuk kasih makan istri dan anak-anak. Semua alasannya juga sama. Terjepit. Alasannya terdesak karena kebutuhan hidup, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, dewasa ini pun juga dengan merebaknya virus corona, banyak orang juga telah melakukan penipuan, banyak orang melakukan kejahatan hanya
beralasan karena virus corona, terjadi PPKM, terjadi aturan-aturan pelarangan, ya, merasa sudah terdesak, sudah terjepit, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa ayat firman Tuhan berkata. Yang pertama 1 Yohanes 2 ayat yang keempat mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Banyak orang mengaku Kristen, tapi tidak pernah menuruti perintahnya. Maka ayat firman Tuhan itu berkata bahwa mereka adalah pendusta. Tentu kita semua tidak mau disebut sebagai pendusta. Yang kedua, dalam Roma pasal 2, 6 sampai ke 8 mengatakan, Tuhan akan memberkati orang yang taat, tapi yang tidak taat akan kena murka. Kita dituntut untuk taat beribadah. Kita dituntut taat berdoa. Kita dituntut taat membaca firman-Nya dan lain-lain, termasuk mentaati pemerintah. Karena pemerintah juga adalah wakil Allah di muka bumi ini. Jadi segala sesuatu yang dibuat untuk kita adalah untuk keselamatan kita. Tubuh secara jasmani dan jiwa juga kita secara rohani, ya, kita butuh keselamatan. Kalau kita tidak mentaati aturan-aturan, pakai masker dan lain sebagainya di saat-saat merebaknya pandemik saat ini, ya kita harus menerima resiko, ya, entah kita sendiri atau keluarga kita sedih. Nah, secara rohani bagaimana jiwa kita? Juga kita ingin supaya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah. Kita semua menginginkan hal-hal yang sedemikian itu. Yang ketiga, Ibrani pasal 5 ayat 9 mengatakan, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, supaya keadaan kami dan berkat-Nya ada di atas kehidupan kami. Sebab Yesus telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bahagian firman Tuhan mengenai ketaatan. Yesuslah yang menjadi pokok utama untuk menolong kehidupan kita memperoleh keselamatan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, janganlah kita tidak taat hanya karena merasa terjepit, hanya karena merasa terdesak oleh sesuatu kebutuhan. Maka kita melanggar peraturan yang ada sehingga tidak kehilangan sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan Allah mengetahui segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Maka Ia yang maha besar itu, Allah El Shaddai itu, akan mencukupkan dan memberi jalan keluar. Kuncinya hidupmu harus berkenan kepada Tuhan. Bukankah kita sering mengatakan Allah itu maha besar. Allah itu selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Allah mengetahuinya. Penderitaan yang kita alami saat ini, Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita merasa terjepit, merasa terdesak. Seperti bagian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dari pembacaannya tadi, apa yang dialami oleh Raja Saul. Dia kehilangan segala-galanya, termasuk hidupnya. Dan saya dapat mengatakan bahwa secara jasmani ia hilang semuanya. Dan ketika dia mati pun juga ia tidak memperoleh kehidupan itu. Keselamatan ia tidak mendapatkan hanya karena tidak mentaati perintah-perintah Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, termasuk dalam keadaan mewabahnya virus corona saat ini. Tuhan beri keselamatan kepada saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami telah mendengarkan bahagian firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam menguraikan, menyampaikan tentang firman Tuhan ini. Namun kami selalu memohon kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami dari hari ke hari akan terus diajar, ditegur, dididik
oleh Roh Kudus itu, dan kami boleh memahami bagaimana menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di Korps 1 Palu ini, baik mereka yang sehat, mereka yang saat ini lagi pemulihan, bahkan mungkin yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian tadi kita sudah mendengar perenungan firman Tuhan, dan saatnya kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita menyanyi nyanyian nomor 273, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Diberikan kehormatan buat kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Di luar Tuhan, ku tak dapat hidup. Saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk kita berdoa, yaitu doa syafaat kita. Kita mendoakan bagi jemaat-jemaat dan juga bagi pemerintah kita dan juga bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab saat ini kami sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena masih diperkenankan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kesaksian. Itulah penyembahan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan
yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati keadaan masing-masing, kehidupan masing-masing. Apapun yang mereka usahakan Tuhan, kami yakini kalau Tuhan memberkatinya, pasti semua akan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini ada banyak anak-anak Tuhan yang juga ikut serta, baik sebagai pemusik maupun sebagai tim IT, petugas-petugas rekaman, persiapan-persiapan acara. Semuanya Tuhan dipersembahkan untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menerima persembahan pelayanan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan pada saat ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih waktu ini. Meskipun kami hanya beribadah secara online, tetapi kami yakin bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang menjadi hambatan. Dimanapun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan ada, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, bagi semua jemaat kami, baik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, maupun jemaat kami yang sakit. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, mungkin ada yang sedang menjalani isolasi mandiri karena keadaan penyakit yang saat-saat ini sedang berada di tengah-tengah kehidupan kami. Jemaat kami yang susah, jemaat kami yang sudah lanjut usia, jemaat kami mungkin ada yang mulai undur dari hadapan-Mu. Semuanya Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat kami dalam kondisinya masing-masing, dalam kehidupannya, dalam keadaannya masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, karena kami yakin ketika Tuhan memberkati kami semua, ketika Tuhan memberkati jemaat-jemaat, maka apa yang mereka perbuat, apa yang mereka gumuli, apa yang mereka usahakan, semuanya akan dimenangkan oleh Tuhan. Itulah keyakinan kami Tuhan. Sesuai firman-Mu, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Bapa di surga, kami tetap berdoa bagi situasi-situasi saat sekarang ini. Di tengah-tengah kehidupan kami ada banyak tantangan, baik itu penyakit maupun itu pergumulan-pergumulan lain, bencana, kesusahan, semuanya Tuhan izinkan itu terjadi. Dan oleh sebab itu Tuhan, sebagai orang percaya, kami selalu berharap kepada-Mu, berikanlah selalu kemenangan-kemenangan iman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, kalau Tuhan masih memperkenankan kami hidup, atau apapun resiko hidup kami, itu semuanya terbaik. Meskipun kadang-kadang kami merasa susah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan selalu kuatkan kami, kuatkan iman kami, supaya kami tetap selalu mengandalkan dan selalu mengembalikannya keadaan-keadaan kami kepada Tuhan.
Kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang masih dalam kedukaan. Biarlah Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Peristiwa ini tentu tidak gampang, tidak mudah. Oleh sebab itu kami hanya berharap kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa bagi Ofsir Korps kami, Mayor Panderante dan Mayor Yulin Pandorante, beserta semua karyawan, semua petugas di gereja ini, satpam, petugas-petugas yang ada di dalam gereja ini, juga Tuhan semua Ofsir setempat. Semuanya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati, supaya di dalamnya ada kebersamaan, ada sukacita, ada saling mendukung, saling mendoakan, sehingga pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini dapat selalu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi pemerintah kami, baik itu aparatur sipil negara, aparatur militer, maupun semua elemen-elemen negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan, supaya dalam merumuskan dan melaksanakan segala pemerintahan, semuanya berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat kami yang ada di korupsi ini. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita lanjut lagi dengan acara kita ini. Saya akan menyampaikan atas nama jemaat selamat jalan bagi kandidat Olwin yang akan melaksanakan tugas barunya sebagai kandidat lagi persiapan masuk pusat latihan, yaitu mungkin dalam akhir bulan ini akan berangkat ke Surabaya, dan selanjutnya tentu ada tugas-tugas lain yang ia lakukan. Kami atas nama jemaat semua yang sudah merasakan pelayanan kandidat di Korps ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami tetap berharap bahwa cita-cita dari kandidat yang ingin menjadi seorang hamba Tuhan akan tetap dilancarkan, tetap diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, tentu jemaat sangat merespon, sangat mendukung perjalanan kandidat untuk selanjutnya. Tuhan kiranya memberkati, dan selanjutnya kami mohon kesediaan dari kandidat untuk datang di sini di depan, dan Mayor Nyonya Yulin Pandorante akan menyerahkan bingkisan atau tanda kasih yang sebagai tanda cinta kami kepada kandidat. Silakan. Kandidat Olviner Laikinta, kami mengucapkan selamat jalan ke tempat tugas yang baru. Doa kami bahwa di sana pun kandidat akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang paling indah yang kami ingin sampaikan kepada kandidat dari anggota Perhimpunan Kasih. Ini ada titipan tali kasih buat kandidat dari semua anggota LOM
kiranya kandidat dapat menerima dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Buat kandidat Olvin, terima kasih atas pelayanannya selama 1 tahun lebih di Korop 1 Palu, khususnya di Perhimpunan Kaum Wanita Korop 1 Palu. Kandidat sudah banyak membantu pelayanan di PKW, maka atas nama PKW kami mengucapkan selamat jalan kandidat untuk menuju ke tempat tugas yang baru, dan pesan kami, kandidat selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang ditemukan ya. Dan ada sedikit tanda kasih dari PKW untuk kandidat, kiranya ini dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Mayor dan juga Ibu Lucy yang sudah berkenan memberikan tanda kasih kepada kandidat. Selamat jalan kandidat, Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian, pengumuman minggu depan kita masih ibadah secara virtual, secara online seperti ini. Sampai pada waktu yang ditentukan oleh Opsir Korops. Tuhan kiranya memberkati jemaat-jemaat sekalian, tetap semangat dan salam sehat semua. Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita doa berkat menutup ibadah ini yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Mayor Maten Pandorante, kita akan menyanyi nyanyian Balak Selamatan nomor 351, satu ayat saja. Dan kami mohon supaya kandidat datang di sini, karena ini lagu untuk selamat jalan bagi kandidat, dan nanti didoakan oleh Opsir Korops. Mari kita menyanyi nyanyian ini satu ayat saja. Ku angkat benderamu, dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini tentu kita dukung kandidat dalam doa, dan sebelum dia berangkat kita akan berdoa untuk kandidat, dan juga sebagai Opsir Korops di tempat ini kita juga berterima kasih kepada kandidat yang sudah banyak membantu di tempat ini, baik untuk kami pribadi bahkan juga di dalam Korops. Juga terima kasih tentunya kepada jemaat-jemaat yang sudah mengisi kartu kawan kandidat. Ya, kalau ada yang belum isi dan ingin mengisi kandidat, nanti masih 1 minggu lagi, tapi dia akan mengambil cuti dan bisa nanti ditip di Korops, dan bisa yang sudah tahu nomor HP-nya bisa dihubungi langsung.
Kita berdoa untuk kandidat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk kandidat Olviner. Terima kasih selama setahun lebih berada di Korps 1 Palu untuk menjalani adaptasi. Banyak hal yang telah dipelajarinya di tempat ini. Dan kami percaya ini tentu akan memberi kemampuan, memberi bekal juga bagi kandidat untuk terus dilatih untuk menjadi seorang officer di dalam bala keselamatan. Saatnya kandidat akan meninggalkan Korps 1 Palu dan akan melanjutkan adaptasi di Matahari Terbit Surabaya. Rencana akhir bulan akan meninggalkan kota Palu menuju Pulau Jawa. Doa kami Tuhan menyertai memberkati kandidat terlebih khusus dalam persiapan-persiapan sehingga ia pun nanti boleh berangkat ke tempat di mana dia akan diadaptasikan. Selama seminggu ini dia akan mengambil cuti bersama dengan keluarga. Tuhan sertai berikan waktu yang baik kepada kandidat. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur hanya kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kandidat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada doa berkat. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan penghantaran dari para Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.